Assalamualaikum sahabat YouTube. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat YouTube, balik lagi di channel saya, Sukron Channel. Gimana kabar hari ini sahabat YouTube? Saya harap sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya untuk hari ini dan seterusnya. Amin. Sahabat YouTube, di video kali ini saya akan memberikan dan mengupas mengenai dana bantuan Kartu Indonesia Pintar KIP atau Program Indonesia Pintar PIP. Nah, yang saya akan jelaskan di sini adalah jadwal pencairan dana KIP. Kemudian kita juga akan membahas mengenai cara mendapatkan dan syarat apa saja untuk mendapatkan KIP. Dan juga di sini juga akan memberikan tutorial mengenai cara mengecek apakah bantuan Kartu Indonesia Pintar atau dana Kartu Indonesia Pintar itu sudah cair atau belum dan cairnya di bulan apa. Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, ayo yang baru bergabung silahkan di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sahabat YouTube semua mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sahabat YouTube suka dengan video ini. Oke sahabat YouTube, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai cara untuk mendapatkan KIP. Apa saja syaratnya dan bagaimana alur prosesnya dalam pengajuan KIP. Nah, syarat dokumen yang harus dibawa oleh calon penerima Program Indonesia Pintar atau yang kartunya dalam bentuk KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang pertama adalah harus membawa kartu keluarga. Nah, bagi yang mempunyai keluarga, yang mempunyai anak sekolah SD sampai SMA, ini harap membawa kartu keluarga, kemudian ada akte lahir, kemudian bisa juga dilampiri dengan fotokopi KKS. Nah, ini khusus untuk para KPM PKH maupun BPNT kan punya KKS. Nah, ini bisa dilampiri fotokopi KKS, namun juga harus dilampiri juga nomor PKH, nomor peserta PKH bagi KPM PKH. Bisa minta ke pendamping PKH-nya untuk diberikan nomor peserta PKH. Atau nomor ID DTKS. Nah, ini biasanya ada di DTKS, datanya di operator desa yang biasanya ngurus data terpadu kesejahteraan sosial bisa memintanya, atau juga di pendamping PKH juga biasanya punya nomor ID DTKS, baik itu KPM PKH maupun KPM BPNT. Kalau tidak punya bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu, minta di desa atau kelurahan. Nah, kemudian juga yang juga punya Kartu Indonesia Pintar tapi yang biasanya belum cair atau naik jenjang, KIP-nya juga disertakan fotokopinya ya. Jadi di sana ada nanti nomor KIP. Kemudian langkahnya calon penerima itu bisa langsung datang ke sekolah. Kemudian sekolah nanti akan mencatat data calon penerima Kartu Indonesia Pintar untuk dikirim atau diusulkan ke Dinas Pendidikan yang ada di kabupaten atau kotanya masing-masing. Atau kemudian Dinas Pendidikan itu akan mengirimkan rekapitulasi setelah dikirim dari berbagai sekolah, direkap, kemudian dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Keagamaan. Bagi SD negeri atau swasta itu biasanya Kemendikbud, kalau bagi MI atau sekolah yang berbasis Islam, MTS, MA itu biasanya ke Kemenak. Kemudian sekolah mendaftarkan calon peserta KIP itu ke aplikasi data pokok pendidikan atau Dapodik. Jadi nama calon siswa penerima KIP, bantuan KIP itu nanti dimasukkan ke Dapodik. Nama biasanya ada nomor PKH di situ juga ada, atau nomor ID DTKS. Nah, dimasukkan ke Dapodik. Kalau belum mengajukan atau memasukkan ke Dapodik, KIP-nya nggak bakalan cair. Jadi seperti itu ya. Kemudian Kemendikbud atau Kemenak
itu mengirimkan KIP ke calon penerima KIP. Nah, ini karena biasanya yang dapat bantuan program Indonesia Pintar itu belum tentu mendapatkan kartunya dalam bentuk KIP. Nah, jadi KIP ini juga kartunya ini terbatas ya kuotanya. Jadi biasanya mengirim ke KIP ke yang lolos seleksi ke sekolah peserta didik, atau kalau sekarang itu SK-nya itu nanti diterbitkan oleh Kemendikbud atau Kemenak. Siapa saja peserta yang mendapatkan program Indonesia Pintar, kartunya dalam bentuk KIP. Jadi nggak usah khawatir yang tidak punya KIP tapi sudah mengajukan bantuan PIP, itu biasanya sekolah nanti akan mengonfirmasi atau memberitahukan kepada wali murid atau peserta didiknya. Nah, kemudian jadwal pencairan KIP itu kapan? Nah, dana KIP itu umumnya dilakukan pada semester pertama dan diberikan full setahun atau sebagian per semester. Nah, kalau di pandemi COVID-19 ini kayaknya 1 tahun full ya, jadi dapatnya 1 tahun sekali. Berapa dapatnya? SD itu dapatnya Rp450.000 per tahun, kemudian SMP Rp750.000 per tahun, SMA 1 juta per tahun, dan ada lagi program yang terbaru adalah KIP kuliah, itu dapatnya Rp6.600.000 per semester. Nah, ini ya. Kemudian bagaimana cara mengecek apakah anak Anda, atau mungkin di sini ada siswa yang nonton video ini, bagaimana cara mengecek nama peserta didik atau nama siswanya, dana bantuan KIP-nya sudah cair atau belum? Nah, bisa melalui aplikasi. Di sana nanti ada aplikasi Jaga ya, atau bisa langsung ke websitenya KIP di Kemendikbud ya. Nah, berikut nanti akan saya kasihkan tutorialnya. Namun sebelum itu silahkan yang baru bergabung di subscribe channel ini dan ditekan tombol loncengnya ya. Oke sahabat YouTube, berikut saya kasihkan tutorial untuk mengecek apakah dana bantuan KIP sudah cair atau belum. Bisa melalui aplikasi, bisa download di Play Store, atau juga langsung masuk ke login atau masuk ke websitenya. Oke, ini dia. Oke sahabat YouTube, langsung saja kita bisa masuk dalam aplikasi Jaga ya. Bisa dicari di Play Store, di download aplikasi namanya Jaga. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah di-download, kemudian kita buka. Nah, tampilannya seperti ini sahabat YouTube. Nah, kalau seperti ini kita bisa memilih yang paling atas adalah pendidikan. Pendidikan. Oke. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita bisa memilih jenjang pendidikan. Misal di sini SD kabupaten, di sini saya akan memberikan contoh Kabupaten Banyuwangi. Nama sekolah silakan diisi ya, jangan sampai salah untuk mengetik nama sekolahnya. Nah, setelah itu kita klik cari sekolah. Nah, kita geser ke bawah, ini ada SD Negeri Karetan Banyuwangi Jawa Timur. Nah, kita tunggu. Nah, kemudian di sini ada lihat profil sekolah, lihat anggaran sekolah, lihat program sekolah. Nah, ini kalau profil sekolah ini di sini memuat tentang informasi umum mengenai sekolah ya. Di sini gurunya ada 8 orang, pendidikan agama Hindu 1 orang, Kristen, pendidikan jasmani. Nah, seperti ini ya informasi umumnya. Jumlah murid 169. Ada nomor pokok sekolah, jumlah guru tenaga kependidikan. Setelah itu di sini juga ada lihat anggaran sekolah, anggaran dana bantuan operasional. Nah, di sini ada ya semuanya. Di sini sudah lengkap. Jadi sangat transparan sekali dengan aplikasi ini. Kemudian kalau untuk mengecek apakah nama peserta didik anak Anda yang sekolah di SD ini mendapatkan kartu
dana atau bantuan dana Kartu Indonesia Pintar atau tidak, bisa mengeklik di lihat program sekolah. Nah, ini sahabat YouTube. Namun sebelum masuk ini biasanya harus login dulu ya. Harus login dulu. Kalau harus daftar dulu akunnya. Jadi nanti dimintai loginnya itu email dan juga passwordnya. Jadi harus daftar dulu. Kemudian kita jenjang SD. Di sini ada salah satu siswanya. Ini KPM saya ya. Kita buat contoh di sini. Kemudian kita klik cari. Nah, di sini ternyata atas nama siswa tersebut di SD Negeri Karetan itu kelas 6. Nomor SK-nya ini ya sudah ada. Ini nomor SK-nya 2020. Bank penyalurnya adalah Bank BRI. Kemudian tanggal cairnya ini sudah bulan Maret ya. Maret bulan yang lalu, awal-awal tahun. Jadi 18 bulan Maret, tanggal 18 bulannya bulan Maret 2020. Nah, berarti ini sudah cair di tahun ini. Ini sama saja nanti di tahun depan juga bisa mengeceknya dengan cara yang seperti ini juga. Atau bisa juga melalui websitenya untuk mengecek dana KIP ya. Ini bisa dicek melalui pip.kemendikbud.go.id. Nah, seperti ini ya. Di sini kita bisa pilih cek penerima PIP. Nah, kita masukkan nomor induk siswanya, NISN ya di sini. Nah, NISN kita masukkan, kemudian tanggal lahir. Tanggal lahirnya bisa kita masukkan di sini. Tanggal lahir siswanya, kemudian nama ibu kandung. Nah, nama ibu kandung. Jadi di sini nggak perlu login ya, jadi langsung nama ibu kandung. Nah, ini dia. Ini adalah riwayat siswa yang mendapatkan bantuan dana KIP tadi ya. Andira Yuanita Wulandari di SD Negeri Karetan. Ini sejak 2018 ini dapat, 2019 juga dapat, 2020 juga dapat. Bank penyalurnya itu Bank BRI. Oke, demikian sahabat YouTube. Tutorial cara cek penerima program Indonesia Pintar atau dana Kartu Indonesia Pintar. Itu bisa melalui dua cara, bisa melalui aplikasi Play Store, Jaga tadi, dan bisa langsung masuk ke website pip.kemendikbud.go.id. Nah, seperti itu ya. Oke, demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.